Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Siyam, bersama kami dan juga dari saudara-saudara kita, teman-teman PKU, pendidikan kadar ulama. Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menyempurnakan ibadah siyam kita, dan lebih khusus semoga Allah menerima ibadah yang telah kita tunaikan dari hari pertama sampai dengan saat ini insyaallah. Baik, kita akan coba lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, masih dalam pembahasan Kitabus Shaum. Kemarin kita sudah belajar ya tentang penamaan Sahih Al-Bukhari. Teman-teman sekalian, bagi yang baru bergabung silahkan dirujuk ya, dilihat kembali tayangan kami di hari pertama bulan Ramadan yang lalu. Kita sudah jelaskan tentang penamaan Sahih Al-Bukhari. Masih ingat nama panjangnya Pak? Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Jadi penamaan Al-Jami' menunjuk kepada susunan kitab-kitab hadis berdasarkan topik yang sifatnya umum. Ingat ya, sifatnya luas. Kalau masalah fikih, nama kitabnya apa? Sunan. Jadi kalau cari-cari tentang hadis yang spesifik membahas tentang persoalan fikih, maka cari kitabnya kitab Sunan. Ya, di antara sunannya ada apa yang dihafalkan? Sunan Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, ya, Ibnu Majah, dan yang lain seterusnya. Kemudian kalau kita ingin mencari misalnya kumpulan para sahabat yang meriwayatkan hadis, kitab apa namanya? Musnad. Yang paling populer Musnad apa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita ingin cari Sayyidah Aisyah misalnya, kalau ada saudari kita ya atau ibu misalnya pengen tahu Sayyidah Aisyah hadisnya apa saja, pengen seperti beliau, nah itu boleh cari kitab Imam Ahmad, cari Musnad Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, termasuk misalnya musnadnya siapa lagi? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan lain sebagainya. Kalau kita ingin cari hadis nih dari alfabetis misalnya atau topik misalnya, apa kitabnya? Mu'jam. Yang paling populer apa di antaranya? Mu'jam Tabrani ya. Jadi nanti bisa dilihat. Nah, sekarang bersama kita kitab Sahih Al-Bukhari. Kita telah menguraikan pembuka ya di kesempatan yang lalu tentang sistematika kitab Sahih Al-Bukhari, kenapa dinamakan Sahih Al-Bukhari. Kemudian kita sudah masuk kepada kitab yang ke-30 karena spesifik membahas tentang kondisi Ramadan, yaitu Kitabus Shaum. Kita sudah bahas pertemuan lalu tentang Shaum dan Siyam. Masih ingat Shaum disebutkan berapa kali dalam Al-Quran? Satu kali. Surah apa? Maryam. Ayat keberapa? 26 ya. Kemudian Siyam disebutkan berapa kali? 9 kali. Jadi kalau disebutkan Shaum, masih ingat ya, maknanya luas ya, mencakup semua makna puasa, menahan. Jadi apapun yang ditahan itu namanya apa? Shaum. Tapi kalau kita bicara tentang puasa dalam pengertian punya ketentuan khusus, punya syaratnya ya, punya aturan-aturannya, maka yang disebut namanya apa? Siyam. Jadi kalau teman-teman baca Al-Quran menemukan kata siyam, itu yang dimaksud puasanya nggak boleh sembarangan, nggak bisa semau kita gitu kan. Nah, tapi ada aturan yang melekat yang harus kita ikuti. Disebutkan berapa kali siyam dalam Al-Quran? 9 kali. Nah, dan puasa Ramadan juga menggunakan kata siyam. Al-Baqarah 183 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Nah, ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan nggak boleh orang sembarangan semaunya. Ya, kalau pengen puasa pengen buka ya pengen, tidak begitu. Ada aturan, ada ketentuannya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, nah di sini Kitabus Shaum, kenapa menggunakan kata Shaum? Seperti pernah kita uraikan di pertemuan lalu bahwa karena dalam penjelasan ini hadis-hadis ini nanti akan mencakup segala hal yang terkait dengan puasa. Ya, bukan hanya Ramadan saja, nanti ada korelasi dengan puasa-puasa sunnah, ada dalam konteks menahan dan sebagainya. Karena itu di sini menunjukkan kefaqihan dari segi bahasa Al-Imam Al-Bukhari, jadi mengerti dan paham bagaimana beliau memilih kata-kata yang sesuai dengan topiknya. Baik, kita kemarin sudah bacakan hadisnya ya. Baik, sebelum kita sampai kembali bacakan, penting diingatkan bahwa pertama dari setiap kitab, jadi beliau ini punya topik-topik di kitab Sahih Al-Bukhari ada 97 topik. Setiap topik diberi nama dengan kitab. Ya, ingat bukan taufik ya. Kalau taufik itu buat taufik. Yang kitab topik namanya ya. Jadi setiap topik namanya apa?
kitab. Ya, jadi pertama misalnya kitab Badul Wahyi, ya kan? Yang terkait dengan wahyu. Kedua Kitabul Iman, terkait dengan iman. Ketiga Kitabul Ilmi, terkait dengan ilmu. Ini ke-30 Kitabul Shaum, terkait dengan puasa. Nanti setiap topik ada subnya lagi. Subtopik ini disebut dengan bab namanya. Jadi setiap kitab ada bab, setiap bab ada hadisnya. Nah, kalau sebelum sampai kepada babnya, biasanya setelah kitab, nah masuk kemudian akan sampai kepada bab, itu nanti akan disampaikan dalil Al-Qur'annya dulu. Jadi ini merujuk kepada dua sumber referensi utama. Adabnya begitu. Kalau kita ingin menyampaikan kesan, pesan, atau informasi seputar dengan ibadah, maka rujukan pertama dalil dari apa? Al-Quran. Nanti penjelasnya dari apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penafsirannya rujuk pada para ulama. Jangan kita menafsirkan sendiri, ya, karena ulama teruji keilmuannya, latar belakangnya. Baik, disinilah kemudian setelah itu beliau menyebutkan, ya, ini tertibnya. Sistematikanya Kitabus Shaum, ini membahas tentang topik hal segala yang terkait dengan puasa. Bab wujubi shaumi Ramadan, bab yang menerangkan tentang kewajiban puasa Ramadan dan segala yang terkait di dalamnya. Ya, baik konteksnya puasa, aturan-aturan dari subuh sampai dengan maghrib harus apa yang kita lakukan, ataupun segala yang ditahan, ya kan? Segala yang ditahan saat puasa. Karena itu menggunakan kata shaum di sini. Jadi bukan sekedar kita tahan lapar, tahan haus, tapi nanti ada tahan berbuat maksiat, ya kan? Tahan memenuhi segala hal yang telah Allah tetapkan dan segalanya. Karena ini sifatnya disebutkan dengan kata umum, ya. Nanti mencakup spesifik penunaiannya dari mulai fajar, subuh kemarin, ya, dikenal juga dengan apa namanya? Imsak, gitu kan? Masih ingat ya? Shaum, siam, dan imsak. Jadi kalau shaum nama lainnya apa? Siam nama lainnya apa? Imsak. Jadi artinya apa tiga-tiganya? Puasa. Jadi kalau sudah shaum harus puasa, harus sudah siam harus puasa, kalau sudah imsak harus puasa. Jadi kalau imsak jangan sampai masih makan, ya. Nah, karena itu waktunya imsak kapan? Nah, saat azan, ya, saat azan. Kalau azan jam 4.33, maka imsaknya jam berapa sekarang? 4.33. Kemarin kamu masih 4.23, ya. Wah, jadi masih boleh itu makan dan minum, ya. Baik, teman-teman sekalian, di sini yang disebutkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 183. Coba nggak usah lihat ke sini. Ihsan, bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Puasa ya? Oh, puasa nggak hari ini? Puasa. Kalau puasa harus semangat. Kecuali tidak puasa, karena puasa Nabi perang Badar, puasa Fatu Makkah. Nggak ada perang Badar yang semangat. Puasa nggak? Puasa. Kalau puasa semangat. Ayo baca yang semangat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang terkait dengan dalil kewajiban puasa dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai penunjuk pokok, ya, kewajiban menunaikan sebuah ibadah. Ini ada dua faidah di sini. Faidah pertama bahwa menunaikan segala ibadah seperti kita bahas pertemuan lalu harus didasarkan pada dalil. Ya, dalil pokoknya dari mana? Di Al-Quran. Jadi sepanjang nanti kita mencari dalil, dahulukan Al-Quran dulu, ya. Nanti penjelas dari Al-Quran itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait puasa. Ini pokok, dalil pokok kewajibannya ada di surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 183. Jadi faidah pertama menunjukkan setiap ibadah mesti ada dalil. Faidah kedua, dalil pokok puasa ditemukan di Al-Baqarah ayat 183. Karena perintahnya wajib, kan? Nah, kutiba itu bentuknya kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Jadi bentuknya di situ bentuk fi'il madhi tapi mengandung makna amr. Ya, bentuknya madi majhul. Kenapa majhul di situ? Nggak disebutkan karena bentuk pasifnya apa? Bentuk pasif dari kutiba apa? Kataba. Kataba itu mewajibkan, menulis, menetapkan, mewajibkan. Kenapa kewajibannya menggunakan kata kataba? Karena kewajiban ini selain disampaikan lewat lisan yang dibacakan lewat Al-Quran, juga tertuliskan di mushaf. Ya, jadi Quran itu unik dan istimewa sekali. Ya, dibacakan di lisan, tertuliskan di mushaf. Jadi kewajibannya lebih kuat. Ya, jadi kalau Anda ingin memberikan perintah kewajiban, ya, misalnya hanya di lisan saja, ya, nanti orang tanya, apa bukti tertulisnya? Ya kan? Nah, kalau dituliskan saja, ada orang berkata, saya nggak pernah ucapkan itu. Ya. Nah, Al-Quran itu menjadikan keduanya tergabung. Dituliskan di dalam mushaf dan terbacakan dalam Quran atau di lisan kita. Jelas ya? Nah, jadi ketika Allah sampaikan menggunakan kata kutiba, Anda jangan berkata begini, kata artinya menulis.
gitu kan? Nah, itu berarti ilmunya masih standar. Karena yang di sini nanti ilmu loghahnya lebih berkembang. Jadi kataba itu bukan sekedar menulis, tapi mengungkapkan sebuah kewajiban yang kuat, yang saking kuatnya tidak hanya tersampaikan lewat lisan berupa firman, tapi juga tertuliskan untuk menjamin kekuatan di antara keduanya. Nah, kenapa bentuknya majhul, pasif, nggak aktif? Ya, aktifnya kan kataba. Ya, kalau aktif berarti ada apanya? Bentuk aktif. Ada subjeknya kan? Fa'ilnya kan? Ya, misalnya di sini yang mewajibkan siapa? Allah kan? Nah, kalau kita bentuk aktif di tafsir di luar Quran, kataballahu kan? Kataballahu alaikumusiyam. Tapi kalau bentuk pasif berarti dibuang kan subjeknya? Kutiba, fa'ilnya dibuang kan? Jadi kutiba alaikumusiyam. Asalnya kataballahu alaikum. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa di sini fa'ilnya dibuang? Subjeknya dibuang? Ta'zim, apalagi? Ta'zim mengagungkan, apalagi? Ta'zim itu ada betul ya, ada benarnya di situ, tapi yang paling mendekati adalah untuk menunjukkan apresiasi terhadap keimanan seorang hamba. Sekaligus menguji tingkat keimanan kita. Karena bagi orang beriman itu nggak perlu disebutkan, karena dengan imannya dia kepada Allah sudah yakin semua perintah pasti dari Allah. Jadi nggak usah nanya lagi. Ya, jadi orang beriman tuh kalau diperintahkan nggak usah tanya lagi. Kenapa? Karena kalau sudah yakin dan ada perintah pasti yakin dari Allah. Kan? Apalagi di dalam Al-Qur'an dia tertuang. Ya ayyuhalladzina amanu, karena itu yang pertama disebutkan oleh Allah itu kalimat imannya dulu untuk menunjukkan imannya masih ada nggak? Ya kan? Kalau masih ada imannya nggak usah tanya. Ya, jadi nggak ada orang beriman tanya begini, kenapa harus puasa? Emang siapa yang perintahkan? Nah, ini berarti bermasalah. Ya, makanya sering kadang-kadang ada sebagian ustadz mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Artinya apa? Ya kalau memang belum beriman ya susah menerima perintah ini. Ya, kalau memang imannya lemah, tapi saking selemah-lemahnya pasti ada ketaatan. Ya, yang dikhawatirkan imannya itu purna gitu. Ya, imannya pupus, itu yang bermasalah. Jadi kenapa di sini bentuknya fi'il majhul atau bentuknya menggunakan bentuk fi'il madhi majhul, bentuk pasif untuk menguji kekuatan iman seorang hamba yang kalau diperintahkan apapun pasti dilaksanakan, tidak akan bertanya lagi. Karena itu yang Allah khitab, Allah ajak kemudian bicara, itu imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah merasakan menyatakan dirinya beriman. Kalau masih punya iman, kutiba alaikumusiyam, tunaikan puasa, diwajibkan bagi kalian. Maka orang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na, siap ya Allah. Ya, dia nggak akan bertanya lagi siapa yang wajibkan. Ya, kalau nanti masih ada yang bertanya begitu, ini menunjukkan imannya kurang atau rendah sekali atau lemah atau bahkan ya menuju pada titik-titik yang paling mengkhawatirkan. Baik, itu. Jadi ini dalil keutamanya, itu aja yang saya bahas. Nanti selebihnya kan sudah ada buku saya yang mana ayat puasa ya. Nah, nanti dibaca itu. Di situ nanti saya tuangkan hasil dari bacaan dan referensi dari para ulama-ulama dari mulai huruf ya-nya, ya berapa kali disebutkan, kenapa pakai ya, kenapa pakai ayyuha ya, sampai tatakun di ujungnya. Nanti silahkan dibaca kembali. Ada ya, insyaallah ya. Baik. Nah, kemudian hadisnya ini yang kita bahas. Jadi dari Al-Qur'an, kewajiban pertama, dalilnya dilacak di Al-Qur'an. Ini adab ya. Jadi kalau kita nyari dalil, nanti kalau sudah teman-teman nanti sudah mau ceramah ke masyarakat, sudah mau menyampaikan ilmu, nah ini adab ini dijaga. Jadi kalau kita mau menyampaikan perintah ibadah, informasi, maka runtutan pertama kali skema penyampaian kita adalah dalil Quran. Setelah itu apa? Hadis. Itu diurutkan. Nanti dari Quran dan hadis bagaimana syarah dari para ulama. Ya, dari kalangan sahabat, tabi'in sampai ulama-ulama sampai ke kita sekarang. Jangan dahulukan pendapat kita dulu. Ya, kita siapa gitu kan? Kita siapa? Jadi ini tertibnya dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, kemudian Nabi SAW menyampaikan lewat hadis, setelah itu baru kemudian ke ulama-ulama dari kalangan-kalangan sahabat, kemudian tabi'in sampai ke kita. Jelas ya? Baik. Teruskan ya hadis yang kemarin kita bacakan. Ya, siapa yang membaca ulang? Affaf baca. Haddatsana Qutaibah. Pakai qala dulu. Nah, qala itu begini, ini tertib di ilmu hadis. Jadi kalau kita katakan haddatsana, telah menyampaikan kepada kita. Siapa yang menyampaikan ke kita? Nah, ini kan Imam Al-Bukhari yang bilang haddatsana, menyampaikan kepada kami, kepada saya Al-Bukhari, gitu kan? Nah, Faf siapa? Kan? Nah, maka di ilmu hadis itu kalau kita mau baca, orang ilmu hadis berkata qala. Ya, qala, telah berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana, menyampaikan kepada kami. Jadi kalau kita mau baca hadis, pertama baca qala dulu. Ya, baik. Qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, haddatsana Ismail ibn Ja'far an Abi Suhaib, Abi an Talha
Ibnu Ubaidillah. Anna A'rabiyan. Baik, di sini kencangkan volumenya. Anna A'rabiyan. Anna A'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tha'ira ra'sin faqala ya Rasulullah akhbirni madza farad. Ingat kalau sudah ya pasti kesannya mansub. Ya Rasulullah, nggak mungkin jadi nggak ada ya Rasulu, pasti ya Rasulah. Ya, karena itu munada nanti kalau ada huruf nida panggilan ya kesananya kalau dia mudhaf ilaih. Ya, misalnya ya Rasulullah. Tapi kalau dia tunggal misalnya nama misalnya ya Adi pakai ya Adiyu misalnya kan, ya Ahmadu, ya Muhammadu. Seperti hadis Jibril, ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Tapi kalau dia mudhaf ilaih maka ya Rasulullah. Ya, jelas ya? Teruskan. Ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya min as-salah. Teruskan. Faqala as-salawati al-khamsa illa أن تطوع شيئا. فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. Baik, wa akhrajahu Muslim. Ya, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis yang ke-11. Jadi Imam Muslim juga ya di dalam Kitabul Iman, ya dalam Kitabul Iman. Jadi beliau juga punya kitab Sahih Muslim. Ya, nanti kita hadirkan ada 9 jilid syarah Sahih Imam Nawawi ya. Nanti suatu saat kita hadirkan juga sebagai perbandingan. Nah, nanti di dalam Kitabul Imannya beliau menyantumkan juga ini dengan esensi yang serupa, maknanya sama. Tapi nanti ada penekanan redaksi yang beliau sampaikan. Jadi disebutkan di sana anna Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, itu kan dullani ya ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata. Ya Rasulullah wa Rasulullah sallallahu mohon tunjukkan kepadaku satu amalan yang pokok, yang singkat saja. Ya, nggak usah banyak-banyak amalnya. Cari amalan sedikit saja, tapi kalau aku kerjakan masuk surga. Pinter ya? Ya kan, pintar, modal dikit pengen keuntungan banyak kan. Nah, maka Nabi SAW jawab, faqala Rasulullah SAW, ya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu amalan pembukanya. Selanjutnya sama, ya ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dengan sempurna, itu kan, jangan berbuat syirik. Ya, sempurnakan ibadahmu, jangan berbuat syirik. Di antara yang menyempurnakan ibadah itu amalan pokok. Ini nanti yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, saya bacakan dulu terjemahannya dengan tafsirnya. Baik, ya, di sini penting saya sampaikan, bagus ini ya kitabnya, jadi menunjukkan juga selain di Al-Bukhari ada di Sahih Muslim, ya kan? Hadisnya nomor sekian. Nanti ketika kita baca akan ada padanan-padanannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan langsung ke rawi terakhir, ya kan? An Talhah ibn Ubaidillah anna Arabiyan, bahwa seorang Arab Badui. Ingat ya, ada Arab, itu beda. Saya ulang ya, ada Arab, ada Arab, itu beda. Ya, kalau disebutkan Arab, nah ini banyak dalam Al-Quran, itu yang ditunjukkan orang Arab Badui, ya, dari padang pasir. Dan Baduinya, desanya Arab dengan kita itu jangan disamakan, berbeda. Ya, biasanya kalau kita dari daerah umumnya kan sopan ya, lugu gitu kan, menjaga diri dengan baik gitu kan. Nah, ini kalau di Arab Badui berbeda, karena kehidupannya padang pasir, iklimnya beda dengan kita. Padang pasir kan ya sudah pasir, kadang-kadang ada badai ya. Nah, terus mereka hidupnya nomaden. Nomaden tahu nggak? Nah, pindah-pindah. Jadi pindah-pindah karena ini lagi di sini terpa angin banyak, badai pindah lagi gitu kan. Nah, kira-kira begini, kalau kalian jalan di padang pasir kemudian tampil beginilah, itu ada debunya nggak? Pasti ya ada ya. Nah, waktu di Sudan pernah ke padang pasir nggak? Pernah ya? Terasa ya? Gelap. Rambutnya begini ya? Atau langsung acak-acakan? Rambutnya gitu nggak rapi nggak? Nggak kan? Acak-acakan. Acak-acakan itu bahasa Arabnya tha'ir ra'si. Ya? Nah, jadi kalau orang-orang Baduy datang kepada Nabi, terus di hadis ada redaksi tha'ir ra'si, itu berarti dia telah menempuh perjalanan yang nggak mudah gitu kan. Nah, sampai rambutnya acak-acakan dan sebagainya. Jadi kalau ada istilah redaksi Arab, maka Arab mana?
Baduy. Nah, karakteristik Arab Baduy di Arab itu beda dengan kita di sini. Sekali lagi. Jadi tadi ya keadaannya sering berpindah-pindah, iklimnya keras. Karena keras itu sifat mereka pun ada kerasnya. Kadang-kadang nggak konsisten, sekarang bilang A, besok B gitu. Ya, makanya di Al-Qur'an jelas kalimatnya al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Ada lagi misalnya yang mengatakan beriman di lisan, hatinya nggak nyampe. Ada. Ya, ingat ayatnya? Ya, surat apa nih? Qalatil a'rabu amanna. Surat apa? Al-Hujurat. Ayat berapa? 14. Gitu kan? Nah, coba bacakan ayatnya. Apa yang baca? Faiz baca. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Stop, sampai situ dulu. Nah, kebayang nggak? Qalatil a'rabu amanna. Seorang Arab Badui berkata, gitu kan? Dia mewakili teman-temannya, kami telah beriman. Ya, Nabi kan nggak bisa menghukumi hati seseorang kecuali dengan petunjuk Allah. Turun wahyu mengatakan, kul lam tu'minu, katakan pada mereka, kalian imannya belum serius tuh. Ya, baru di lisan aja, walakin qulu aslamna. Katakan kami baru masuk Islam, karena formalitas untuk masuk Islam itu kalimat syahadat kan? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan. Nah, itu yang diucapkan pakai apa? Lisan, berarti baru di lisan. Nah, untuk menguji sampai nggak iman itu, kalimat itu ke hati kita. Kalau sudah sampai, baru jadi iman. Mukmin namanya. Ya, jadi mukmin. Jadi kalau muslim mengucapkan di lisan, imannya nyampe lisan. Begitu iman nyampe ke dalam qalbi, maka berubah statusnya dari muslim jadi apa? Mukmin. Beda antara sampai ke hati dengan masih di lisan, tuh beda. Ya, kalau di lisan tuh semua bisa berkata, ngaku. Ya, persis dengan orang berkata begini, aku mencintaimu gitu kan, itu kan di lisan. Nah, baru itu terbukti kalau sudah dituliskan di buku nikah. Ya, makanya kalian jangan main-main nanti ya. Nah, jangan macam-macam. Kalau ada yang bilang aku mencintaimu, kita buktikan aja. Nanti cinta kita di buku nikah, kan? Nah, BPKB namanya, buku pernikahan kita berdua. Catat, Izan. Ya gitu ya. Nah, iman juga begitu. Karena masalah iman keyakinan sama dengan cinta. Ya, harus sampai ke hati. Cinta kalau cuma di lisan nggak nyampe ke hati, nggak ada perhatian. Ya. Ibu kalian, ayah kalian mencintai kalian dengan hatinya, makanya memperhatikan. Ada perhatian, dirawat, disayang-sayang dan sebagainya. Kalau nggak disayang kalian nggak akan dilihat, nggak akan diperhatikan. Ya, beda. Tapi kalau cuma cinta itu cuma di lisan, nggak sampai ke dalam hati, perhatian nggak akan ada. Sama dalam ibadah juga. Kita mengatakan cinta, mengatakan yakin kepada Allah, cuma nggak nyampe hati, maka nggak ada perhatian. Dipanggil sholat, nggak perhatian. Kan disuruh puasa nggak serius. Begitulah keadaan iman. Makanya kalimatnya walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum sampai ke dalam hati, ke dalam jiwa. Jelas ya? Paham ya? Nah, jadi di sini kalau disebutkan Arab ya tipikalnya begitu. Ya, tapi sebegitu-begitunya masih ada di antara mereka itu yang berjuang untuk ibadah mencari bekal. Gitu. Anda bayangkan tuh, orang-orang Arab Baduy tinggalnya tidak menetap, sering diterpa badai, masih mau beriman, masih mau berusaha sungguh-sungguh gitu. Ya kan? Gitu, dan dia datang kepada Nabi, berjuang datang sampai rambut acak-acakan, ya kan? Nah, sekarang bandingkan dengan kita sekarang, hidup nyaman, tempat menetap baik, makan enak dan sebagainya. Masa nggak ada perjuangan untuk belajar, ya kan? Apalagi kalian gitu kan, kalian diberikan oleh Allah kesempatan untuk belajar, difasilitasi dan sebagainya. Kalau tidak dibalas dengan kesungguhan, dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, jadi kita teruskan. Nah, makanya di sini kalimatnya anna Arabiyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tha'ira ra'si. Nah, ada kan tha'ira ra'si dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Nah, kalau misalnya bukan orang Baduy, Arabnya disebut Arabun namanya. Arab itu kalau sudah disebut Arab berarti berpendidikan. Ya, nanti tampilannya beda. Kalau kalian umrah atau haji insyaallah ya ada sebagian yang sudah berangkat, nanti dilihat rapi bersih. Ya, orang-orang Arabnya itu berpendidikan, kata-katanya itu biasanya halus ya, biasa. Tapi kalau misalnya Arab yang nggak berpendidikan dari padang pasir, nah itu biasanya kalau nawarin di Mekah ya kalimatnya kencang tuh. Ini mobilnya banyak debu gitu kan. Nah, kadang-kadang nggak stabil ya antara ongkos sekarang dengan jalan gitu. Nah, itu Arab namanya. Nah, kemudian tha'ira ra'si kalau dikonotasikan pada konteks kehidupan kita biasa itu bisa diartikan juga dengan beruban. Ya, misalnya kita ingin melihat misalnya Asy-Syaikh Syaibani tha'ira ra'si, bapak tua itu sudah beruban, ya kan? Nah, kalau saya misalnya bilang ihsan tha'ira ra'si, itu berarti banyak pikiran, jadi ubanan banyak gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin katakan untuk orang Arab Baduy tha'ira ra'si berarti rambutnya apa?
Acak-acakan. Kalau acak-acakan berarti menempuh perjalanan. Dia menempuh perjalanan untuk bertanya pada Nabi demi menguatkan keislamannya. Itu kurang lebih. Faqala, dia bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, akhbirni madza faradallahu alayya minas salah. Ya Rasulullah SAW, mohon sampaikan padaku apa yang Allah fardukan, yang fardu saja kepadaku dari salat. Ya, saya masuk Islam, saya sudah beriman, berislam, dan saya dapat informasi bahwa saya mesti salat. Terangkan kepada saya yang pokoknya aja. Ini kan, yang pokoknya aja apa? Kalau yang tadi di hadis Muslim, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Cukup tunjukkan padaku amalan yang singkat itu kan. Nah, dari singkat itu yang fardu. Kenapa? Karena tempat kehidupan dia itu menyulitkan dia. Ya, dalam kondisi sulit ini maksudnya nggak ideal untuk yang sunnah-sunnah. Ya, untuk tahajud baru bangun malam angin datang, kencang gitu kan. Nah, bisa tenda roboh macam-macam sebagainya. Dia pengen jaga, yang penting pokoknya itu nggak hilang gitu. Jelas ya? Nah, jadi dia tanya pada Nabi SAW apa yang pokok dari salat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, faqala as-salawatil khamsa. Ya, as-salawatil khamsa di sini menggunakan ti, kan bentuk nasab dari jamaknya, kemudian khamsa sifatnya, ya. Jadi kalau muannats nanti sifatnya jadi disamakan dengan mudzakkar, ya. Misalnya ini kan asalnya salatun, ya, salatun khamsatun. Kalau jadi jamak salawat, jadi maka kembalikan ke mudzakkar khamsa. Ya, tapi kalau ke mufrad as-salatul khamsatu. Ya kan? As-salatul khamsatu. Jelas ya? Al-madrasatul ula misalnya kan? Nah, tapi kalau kita misalnya jadikan ke dalam bentuknya jamak, maka di sifatnya ini bisa dua sebetulnya, ya, bisa ke muannats-nya, bisa ke mudzakarnya. Tapi kalau untuk menekankan kefasihannya menggunakan mudzakar di sini. As-salawatil khamsa. Jelas ya? Nanti di bilangan adad namanya masuknya, nanti di bab adad. Bab adad itu bab bilangan, itu enggak seperti sifat-sifat biasa. Ya, adad itu kalau masuk kepada yang muannats dijamakkan, maka kecenderungannya menggunakan sifat mudzakkar. Baik, cukupkan olehmu itu menunaikan sholat fardu yang 5 saja, 5 waktu. Jadi ini menunjukkan sholat fardu ada berapa waktu? 5 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ingat ya, kalau mau online terhubung dengan Allah, nomornya 24434. Ya, 24434. 2 sholat subuh, 4 zuhur, kemudian 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ya, kalau salah pencet nomor berarti kurang sholatnya, ya. Nah, kurang sholat atau kurang rakaat atau kelebihan rakaat, ya. Jadi salah, nggak akan nyambung. Kalian salah pencet nomor nggak akan nyambung, ya. Mau nelpon Joni nyambungnya ke Cepi misalnya kan, itu kan nggak masuk gitu. Joni mana Joni? Belum datang ya? Nah, ntar kalau sudah datang ya kita kenalkan dengan pemirsa. Ya, baik ya. Baik, bismillah, teruskan. Illa antatawwa syai'a, kecuali engkau mau berusaha keras. Tadi itu tasydidnya 2 tuh. Ya, sebetulnya bisa tatawwa, bisa tatawwa. Nah, coba bacakan Al-Baqarah ayat 158. Kan? Innas safa wal marwata min sya'illah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima. Faman tatawwa. Oh, kan? Tatawwa kan? Khaira. Sama juga di Al-Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala fa'iddatun min ayamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Teruskan. Faman tatawwa kan? Nah, di situ tatawwa. Di sini tatawwa. Kenapa tasydidnya 2? Nah, tasydid itu asalnya dari kata syiddah. Sadda yashuddu, ya. Tasdidan wa syiddatan. Kalau di dalam harakat itu tandanya double. Ya kan, sesuatu yang disatukan. Tapi kalau dalam fiqh lughah ini menunjukkan sesuatu yang nggak mudah, ya butuh perjuangan besar. Nah, Nabi tahu ini orang Arab Baduy ini spesial, yang ini perjuangan dia untuk yang pokok aja berjuang. Ya, apalagi mau mengerjakan nambah yang sunnah, perjuangannya double. Karena itu Nabi menggunakan tasydidnya 2, tatawwa di sini. Kalau kau mau berusaha lebih keras lagi, ya, jadi ada berusaha keras, ada mau berusaha lebih keras lagi. Paham ya? Nah, ini Nabi itu afshul Arab. Ya, kata Nabi, ana afshul Arabi baida anni min Quraisy. Ya, beliau itu orang paling fasih bahasanya. Jadi kalau memilih diksi pasti sesuai dengan kebutuhannya. Ini illa an tatawwa syai'a, kecuali kamu mau berusaha lebih keras untuk menambah yang sunnah, kan? Faqala akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Nah, maka mohon kabarkan, infokan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku dari puasa. Karena aku masuk Islam dikabari aku harus puasa, gitu kan? Maka disampaikan oleh Nabi, syahra Ramadan illa an tatawwa syai'a. Nah, ini dalil yang terkait dengan kewajiban puasa. Karena orang Arab Baduy ini bertanya apa yang diwajibkan, ya kan? Faradha itu wajib, ya. Apa yang diwajibkan? Kalau sudah fardu, biasanya wajibnya mengikat sebuah hukum dalam fikih.
Ingat ya, ingat nanti ada kutiba, ada farada. Jadi kalau sudah menemukan kata farada, itu kewajibannya terikat secara fikih. Kalau ingin menekankan kekuatan kewajibannya, ditetapkan kewajiban dengan lisan, dengan tulisan, dengan kuat, maka gunakan kata kataba. Jelas ya? Pasifnya kutiba. Tapi kalau kita ingin menekankan hukum fikihnya, gunakan kata farada. Si orang Arab Badui ini bertanya terkait hukum fikihnya. Ya, masalah fikih yang dia tanyakan, karena terkait masalah fikih, ingin menguatkan penekanan hukum fikihnya, apa yang fardunya kepadaku? Kan di fikih itu ada fardu, ada sunnah kan, ada mubah, ada makruh, ada haram gitu kan. Nah, maka yang fardunya apa gitu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadan illa an tatawwa'a syai'a. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Jelas ya? Jadi kalau dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, kalau dari hadisnya, ini hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, riwayat nanti di sini dari Talha bin Ubaidillah, kalau di hadis Muslim dari riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Jadi dua riwayat, ya, dua riwayat nanti, yang satu dari Abu Hurairah, yang satu dari Talha bin Ubaidillah, yang satu di Imam Al-Bukhari, satu di Imam Muslim. Nah, kayak ginilah, saya kan kalau nyampaikan, kalian kan ada 6 orang di sini, ya. Yang saya sampaikan boleh jadi redaksinya bisa berbeda dari setiap orang, tapi isinya sama. Ya, bisa saya berkata begini, insya Allah besok kita akan lanjutkan kajian hadis kita pada nomor hadis yang kedua. Nah, Ihsan mau nyampaikan ke Faiz, coba bilang apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian hadis besok. Oh, sampai situ kan? Faiz sampaikan lagi, coba kepada Ali. Insya Allah besok ada kajian hadis. Tuh, lanjutkan. Tuh, Ali sampaikan kepada Taufik. Insya Allah Ustaz tadi bakal menyampaikan Oh. hadis ulang dari hadis yang pertama. Tuh, padahal ini orang yang masih di sini kan? Saya masih di sini, gitu kan? Orang yang deket aja di sini kan? Coba Anda bayangkan, yang dengar segini tuh, apalagi kameramen tuh. Ntar bisa nyampe sana, bisa lain lagi gitu kan? Nah, itulah informasi. Jadi dari satu ini akan dilacak, Nabi itu nyampaikan satu kalimat, boleh jadi yang dengarnya banyak. Itu yang menyebabkan kita menerima hadis walaupun isinya sama, kadang redaksinya beda, tapi isinya serupa. Jelas ya? Baik, ini juga rahmat bagi kita karena hadis itu tidak harus dihafalkan lafadznya, tapi diketahui maknanya. Jadi boleh diriwayatkan dengan makna. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran firman Allah, maka lafadz dan maknanya harus serupa sama. Dijamin kemudian dari setiap huruf dan harakatnya. Ya, jadi nanti jangan heran kalau misalnya menemukan satu hadis, wah redaksinya banyak gitu kan, tapi intinya sama. Maka ini menunjukkan keseriusan para sahabat dalam belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, di sini juga redaksi Al-Imam Al-Bukhari di sini langsung kepada An-Arabiyan, redaksi Imam Muslim yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu menunjukkan ta'budullaha ya wala tusyriku bihi syai'a. Ya, jadi pembukanya yang berbeda, tapi walaupun sebetulnya esensinya sama, ya. Jadi bukan beda dalam beda paradoks atau bertentangan, tapi menunjukkan variasi dalam penyampaian. Yang kejadiannya sama-sama begitu. Ini kan kalau disampaikan tiga-tiganya kejadian semua kan, betul kan? Nah, ini nggak nyebut saya dua ini, itu nyebut saya Ustaz Adi kan, baik kan? Dan betul kan? Ketika yang menyampaikan siapa? Ustaz Adi kan? Beda kalau misalnya kata Pak Taufik besok, nah itu berarti sudah lain kan, ya kan? Kecuali kata Pak Taufik Ustaz Adi menyampaikan, nah itu sudah ada lompatan, tingkatan rawi lagi, ya. Nanti dalam ilmu hadis pun begitu, ya. Makanya nanti kita kenal tabaqah nanti ya, ada tabaqahnya, tabaqah siapa, sahabat kah, tabi'in kah, dan sebagainya. Nah, rawi-rawi yang melompat derajat hadisnya bisa beda. Di situ kita kenal hadis marfu misalnya, ya, marufi'a ila tabi'in, marufi'a ila sahabi. Nanti dilompatkannya kepada siapa? Jelas ya? Nah, nanti kalau tengah-tengahnya hilang disebut hadisnya mu'dal, ya. Nanti ada hadis mursal dan macam-macam, itu dari segi rawi. Nanti kita belajar insyaallah. Baik, lanjutkan. Nah, ini jadi kalimat di hadis ini menunjukkan dalil kewajiban saum apa? Ramadan, siam Ramadan. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakah. Maka dia bertanya lagi, ya Rasulullah, mohon infokan kepadaku apa yang wajib dari zakat. Ya, maka Nabi mulai merasakan nih, wah ini akan panjang pertanyaannya kalau nggak dijelaskan tuntas yang fardu aja, ya kan? Kenapa? Karena tadi kan satu-satu kan. Ya, nanya pertama tentang apa tadi? Salat. Kedua apa? Puasa. Ketiga apa? Zakat. Nah, sedangkan yang fardu masih ada keterangan di syariat-syariatnya. Ya, ada haji gitu kan? Baik, nanti ada lain-lain lagi yang termasuk dalam syariat. Makanya kalau ada orang yang seperti itu bertanya dan kita duga masih banyak pertanyaan terkait, jelaskan seutuhnya sampai nggak ada celah bertanya lagi. Paham ya? Nah, maka di sini dijelaskan oleh Nabi,
Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'iyal Islam, maka Nabi jelaskan syariat-syariat Islam yang pokok. Nah, ini sudah gaya bahasa dari Al-Qur'an juga. Al-Qur'an ngasih manhaj kepada kita, ngasih jalan. Jadi kalau ada orang bertanya dan pertanyaan itu akan terkait dengan aspek lain, jelaskan ke aspeknya walaupun nggak ditanyakan. Kecuali kita jawab kemana-mana yang nggak ada kaitannya. Contoh misalnya Al-Baqarah ayat ke 215. Siapa bisa bacakan? Paling kanan sebelah bawah. San. Yas'alunaka madza yunfiqun. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Baik, coba lihat pertanyaannya kan satu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Jadi kalau mau infak itu apa yang harus diberikan yang paling bagus? Jawabannya kan itu kan? Jawabannya satu kan? Pertanyaan kan satu. Maka Allah jawab dengan dua jawabannya. Satu, qul ma anfaqtu min khair. Katakan Muhammad SAW, kalau mau infak yang terbaik apapun bendanya. Jadi kalau mau infak misalnya baju, ya bukan sekedar layak pakai, bagus gak dipakainya. Gak harus baru, tapi ketika orang itu pakai merasa nyaman gitu. Kalau layak mungkin dilayak-layakin bisa gitu kan? Nah, tapi nyaman gak orang itu pakai? Kalau uang, nyaman gak diterimanya? Ya, kalian ngasih ke bank atau ke toko-toko aja, kalau lecek ya, apa bahasa Indianya, the kill of the kumel, ya kan belum tentu diterima ya, lecek banget, apalagi ke penukaran uang, ya, pengen beli dolar, oh ini lecek nih, nggak bisa diterima gitu kan? Ya masa tega-tega nian dimasukkan ke kotak infak, ya kan? Kalian urusan zakat mal yang lecek, zakat mal yang bagus gitu kan, itu kan nggak adil gitu. Ya, maka khair itu yang terbaik, paling bagus. Demikian kita kalau ingin memberi. Nah, lalu Al-Quran teruskan, bukan sampai di situ. Falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Nanti orang ini pasti nanya lagi, kalau ada yang paling bagus kasih ke siapa? Maka sebelum bertanya kita jawab, berikan yang spesial untuk orang tua dulu. Jadi kalau kita mau infak, mau ngasih, dahulukan orang tua dulu. Karena berapa infak orang tua untuk kita? Ya kan? Nggak terbayang. Jadi jangan sampai infak jauh-jauh, ibu sendiri, bapak sendiri, ya berharap-harap kan orang tua sifatnya nggak pernah minta. Ya, tapi terasa gitu. Ya, malam ini kemana ya? Ya, kamu kemana? Itu sebetulnya ada keinginan tuh, tanya aja. Ya, tanya semampu kita khidmat kan. Kemudian wal aqrabin kerabat, wal yatama yatim, wal masakin orang miskin, wal sabil yang kesulitan di perjalanan. Kan? Nah, itu diantara manhaj dalam Al-Quran. Kalau ada orang bertanya, ada kaitan berkelindan, maka jawab itu walaupun mungkin tidak sampai pertanyaan itu tersalurkan. Paham ya? Kemudian selanjutnya walladzi akramaka la atatawwa. Tuh, pastinya udah beda tuh. Ya kan? Nabi kan illa antat tawwa syai'a. Tapi orang ini jawab tuh walladzi akramaka la atatawwa. Pasti dia cuma satu kan? Dia tidak berkata la atatawwa kan? Dia berkata la atatawwa. Kenapa? Ini mirip sekali di surah Al-Kahf. Coba. Ketika Nabi Musa alaihissalam belajar kepada hamba Allah yang saleh Khidir alaihissalam, ya, jawaban Khidir selalu jawabannya selalu apa? La tastati' alaihi sabra. Ya, malam tastati' alaihi sabra. Coba bacakan salah satu ayat yang ada kalimat itunya. Qala innaka lan tastati'a, panjang toknya, tati'a ma'iya sabra. Coba, setelah kemudian hikmahnya dibuka, kenapa kapal ditenggelamkan, kenapa anak diperintahkan harus meninggal dan sebagainya sesuai dengan ajalnya. Dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Enggak tastati lagi. Lebih pendek lagi tasti. Kenapa jadi tasti? Karena sudah tahu hikmah. Ya, karena sudah tahu, oh ini rupanya hikmahnya, ini kejadiannya, makanya nggak penasaran lagi. Karena nggak penasaran, lafadznya nggak panjang lagi. Itulah nanti ilmu bahasa Arabnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Ya, jadi kalau kalimatnya pendek, maka lebih singkat maknanya, lebih paham. Panjang menunjukkan ada proses di dalamnya. Pada awal kenapa menggunakan tastati panjang? Karena belum paham. Tapi setelah kemudian mengerti, baru kemudian jadi pendek. Sama nanti mafatih dengan mafatih, hayanya yang hilang. Nanti itu ada di Al-Quran, bisa kita temukan. Nanti dalam kajian tafsir kita ngaji ke situ ya.
Jelas ya. Nah, di sini pun kenapa si orang Arab Badui mengatakan walladzi akramaka la atatawwa. Kenapa tasdid cuma satu? Karena udah jelas dari Nabi keterangannya. Ya, waduh ya Rasulullah, jangankan berusaha keras, lebih keras, berusaha keras aja rasanya saya susah gitu ya. Maka saya bersumpah demi Allah yang telah memuliakan engkau. Ini kalimat sumpah yang paling bagus. Biasanya ada orang mengatakan walladzi nafsi biyadi. Ya, demi jiwaku yang dipegang olehnya. Ini bersumpah dengan Rasulullah, ya, demi kemuliaannya. Walladzi akramaka, ya Allah, aku bersumpah demi Allah yang telah memuliakan engkau. Ya, jadi dia tidak mengatakan bersumpah demimu ya, tidak, tapi demi kemuliaan Nabi SAW. Karena itu nanti biasanya gini, kalau orang memuliakan kita, kita bahas mulia nggak? Ya kan? Nanti kita lihat apa balasannya orang yang memuliakan Nabi. Jadi ketika orang ini sumpahnya memuliakan Rasulullah, dia berkata la atatawwa'u syai'a wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Ya Rasulullah, saya bersumpah demi yang telah memuliakan engkau, saya akan konsisten mengerjakan yang fardu saja, karena kesulitan saya mengerjakan yang sunnah. Jadi mungkin saya nggak bisa kerjakan yang sunnah, tapi saya konsisten dengan yang fardu. Maka apa jawab Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Perhatikan, ketika seseorang memuliakan Rasulullah, Rasulullah balas dengan kemuliaan di lisannya berupa doa. Aflaha in sadaqa aw dakhala al-jannata in sadaqa. Kalau dia benar dengan apa yang dia sampaikan, komit masuk surga. Nah, jadi kalau kita mau balas orang dengan lebih baik, ya. Ya, masa kalian dikasih Mercy dibalas power bank kan? Nah, jadi kalau kita mau ngasih harus lebih baik gitu kan. Kalau orang kasih ucapan salam, doa assalamualaikum, balas lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu konsep kita, di ucapan aja udah begitu ya. Makanya kalau belajar Islam benar, masuk Islam semoga bumi jadi baik semua ya. Jadi nggak mungkin jadi teroris tuh ya. Kalau kalian yang aneh-aneh jangan diikutin ya. Nah, belajar dengan saya nggak mungkin kalian bertindak yang jelek. Ya, saya saja melarang kalian mencela orang, apalagi melakukan tindakan yang kotor. Ya, jadi itu seperti itulah dalam Islam. Nah, ada ayat di Quran, masih ingat kalau dikatakan salam kepada kita jawab yang lebih baik. Ingat ayatnya? Siapa yang mau baca? Musa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Surat apa itu? An-Nisa. Ayat berapa? Ayat 86, posisi paling kanan sebelah bawah. Udah ya? Taib, alhamdulillah. Jadi itulah yang disampaikan. Jadi di sini kesimpulan pertama bahwa ini dalil yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan ibadah mesti ada apa? Dalil. Dalilnya dari apa pertama? Al-Quran. Kedua apa? Sunnah hadis Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memelihara amalan-amalan pokok. Ya kan? Nah, yang pokok jangan sampai kemudian karena kesibukan yang pokok pun terabaikan. Cita-cita surga itu paling aneh semuka bumi itu. Ya, cita-cita surga tapi menunda-nunda kewajibannya. Ya, untuk membuka pintu surganya malas. Bagaimana bisa masuk ke pintunya? Sholat itu kan pintu surga, puasa pintu surga. Pengen ke surga nggak pengen buka pintu. Itu siapa gitu kan? Ya, ada nggak yang begitu? Ya, pengen ke surga nggak pengen buka pintu. Kan aneh tuh. Ya, tapi dikasih sembako ngantri luar biasa. Ya, coba deh kalian kasih pengumuman ya. Pengumuman ini contoh ya, contoh bukan harus dilakukan. Ini contoh gitu. Kalau kalian kasih pengumuman nih di broadcast misalnya kan, siapa yang ke Masjid Al Ihsan tarawih malam ini dapat amplop misalnya dari Ustadz Taufik masing-masing 500.000. Yang Ustadz Adil dan Ustadz Taufik masing-masing berapa? 500.000. Coba dari asar rame nggak? Rame. Ngejar 500.000. Jangankan 550.000 aja ngantri kok. Coba silakan tuh, manusia gerobak, manusia karung, manusia macam-macam tuh bakal kumpul tuh. Ya, termasuk orang-orang yang umum juga bakal kumpul. Sepanjang menerima informasinya 50.000. Demi 50.000 Anda datang sebelum waktunya demi surga. Anda bermalas-malasan gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang penting kita perbaiki cara berpikir manusia pada saat ini. Dan jangan ikut-ikutan ke situ. Biar yang tersesat setan saja, kalian jangan ikut. Ya, jangan ikut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Surat apa itu? Al-Baqarah pertama kali disebutkan ayat berapa? 168. Posisi paling kanan bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu taib. Nah, ini kurang lebih yang kita bahas. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini yang kita uraikan pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa menunaikan ibadah Ramadan bagian hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum wajib ini mengikat dengan dua pemahaman utama. Pemahaman yang pertama secara fikih bahwa ketika dikerjakan kita akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melanggarnya maka besar di hadapan Allah konsekuensinya, disebut dengan maksiat dan mengandung dosa.
Yang kedua, hikmah di balik kewajiban itu sesungguhnya bukan ingin memaksa kita mengerjakan sesuatu atau memaksa kita menjadi beban untuk mengerjakan sesuatu, tapi lebih memaksa kita untuk mendapatkan manfaat di balik sesuatu itu. Karena puasa ada banyak manfaat yang bisa kita raih. Bukan hanya akhirat, ada dunia yang dibentangkan, ada ketenangan, ada rahmat, ada keindahan, ada toleransi dan sebagainya. Karena semua itu penuh manfaat untuk kita, maka Allah memaksa kita untuk mendapatkannya guna menjadikan kita orang yang baik. Kalau dengan semua itu belum mampu membuat kita termotivasi untuk meraihnya, maka dengan cara apa lagi Allah memfasilitasi kita semua. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Selebihnya nanti insya Allah kita lanjutkan di hari ketiga, ya, hadis yang selanjutnya memaknai hadis-hadis terkait dengan puasa. Apa yang ada dalam puasa itu? Apa keutamaan Ramadan? Apa kaitan Ramadan dengan puasa orang-orang sebelumnya? Karena dalam ayat disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa mereka? Bagaimana puasanya? Apa bandingannya dengan Ramadan? Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kajian Kitabus Syam Sahih Al-Bukhari pada edisi berikutnya. Kita cukupkan ya teman-teman, semoga Allah rahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Warzuq fi qulubina ya Allah hubbaka wa hubba nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min atba'i sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.